Pak Benny tadi sebelum jeda Bapak mengatakan konservatif proaktif. Proaktif. Apa artinya itu, Pak? Artinya begini, Pak. Kita mendalami satu persatu debitur-debitur kita. Tentunya debitur-debitur dengan outstanding yang kredit yang cukup besar. Ya. Nah, kemudian kita dalami satu persatu. Kita kaitkan juga dengan sektor industrinya. Ya. Kita lihat mana sektor-sektor industri yang rentan terhadap kondisi perekonomian saat yang lalu itu. Nah, terhadap debitur-debitur ini kita lakukan stress testing. Ya. Dan memang nampak di sini bahwa beberapa debitur-debitur, ya, kita melihat bahwa sepertinya kita harus mengambil langkah di awal, yaitu kita melakukan restructuring sebelum kondisinya memburuk. Itu yang kita sebut sebagai konservatif tadi. Ya. Proaktif. Kemudian proaktifnya, nah, terhadap debitur-debitur tadi yang kita golongan tadi itu ya, akan potensi bermasalah. Ya. Kemudian kita mengambil langkah proaktif, yaitu membentuk cadangan yang mencukupi. Dengan tujuan tentunya, yaitu apabila kondisi debitur tersebut semakin memburuk, kita sudah memiliki cadangan yang memadai, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap keuangan perusahaan. Karena kita bisa lakukannya di depan tadi. Pak Baikuni, bank di Indonesia masih banyak, Pak. Dan kalau dulu, kalau ditanya ke beberapa orang, dikatakan BNI image-nya adalah bank korporasi. Betul. Kalau sekarang seperti apa, Pak? Apakah memang corporate itu tetap menjadi core business untuk BNI, termasuk untuk pengucuran kreditnya, atau seperti apa? Memang sebenarnya sampai dengan saat ini itu BNI core business-nya masih merupakan corporate banking. Cuman memang kalau kita lihat persentase daripada corporate banking sendiri dibandingin dengan kurang lebih sekitar akhir 80 atau awal 90, memang pada saat itu sektor corporate di BNI memang sangat dominan, yaitu di kisaran angka 70%. 70%? Portfolio daripada kredit BNI itu adalah di segmen korporasi. Corporate pada waktu itu. Namun demikian pada waktu krisis tahun 98 ya. Nah, kemudian pada saat itu kita mereview kembali ya, strategi kita, yaitu tetap kita dominan di corporate, tapi portfolionya diturunkan dari 70% menjadi kisaran angka sekitar 50%. 50%. Makanya sampai dengan saat ini memang kalau dikatakan bahwa core bisnis BNI masih di segmen korporasi. Di korporasi. Nah, kemudian setelah segmen korporasi diikuti oleh segmen UMKM. Ya. UMKM ya? UMKM. Ya. Kisaran angkanya sekitar 30%-an. 30% UMKM. Sisanya apa, Pak? Consumer. Sekitar 20%. Consumer banking. Ya. Kalau melihat 15%, 20%, sekitar 15-20%. Pak Baikuni, kalau kita melihat selain dihadapkan dengan kredit yang harus sangat berhati-hati untuk ekspansi karena mungkin ruang terbatas dan juga risiko kredit macet meningkat, perbankan mungkin juga termasuk BNI dihadapkan dengan biaya operasional yang meningkat kebanyakan di Indonesia. Strategi menghadapinya bagaimana, Pak? Memang kalau kita lihat di komponen di BOPO itu sendiri ya, komponen di BOPO sendiri ini kualitas daripada kredit itu juga sangat menentukan daripada tinggi rendahnya BOPO itu sendiri. Oleh karenanya memang kalau kaitannya tadi dengan kualitas kredit, tentunya pada saat pemberiannya itulah tetap harus didasarkan dengan prinsip kehati-hatian tadi. Memang kita harus secara jeli ya melihat sektor-sektor mana yang masih memiliki prospektif dan resikonya tergolong rendah. Seperti itu. Apa saja, Pak, itu, Pak? Kalau boleh dibocorkan. Kalau saat ini sektor-sektor yang industri yang menurut kami ini masih prospektif, tentunya yang pertama adalah infrastruktur. Masih. Ya, karena apa? Memang kita lihat infrastruktur kita ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, masih banyak yang harus kita sediakan. Nah, tentunya untuk membiayai infrastruktur ini membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Nah, kalau menurut
proyeksi daripada pemerintah sendiri untuk kurun 5 tahun, paling tidak dibutuhkan sekitar 5.000 triliun ya, 5.000, untuk kita bisa membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut. Nah, di samping itu juga menurut kami yang prospektif adalah pangan. Kan kita ingin mandiri dari bidang swasembada pangan, swasembada pangan. Ini juga masih sangat prospektif juga. Oke, Pak Baikuni, pemerintah melihat bahwa salah satu cara untuk memperkuat bank nasional agar bisa bersaing di dunia internasional adalah membuat holding, Pak. Holding perbankan. Pendapat Pak Baikuni, pendapat BNI terhadap hal ini seperti apa, Pak? Saya termasuk ya yang sangat setuju ya dengan gagasan daripada pemerintah ya untuk membentuk holding dan nanti akhirnya membentuk super holding itu sendiri. Nah, super holding di sini yang dimaksud adalah seperti apa yang ada sekarang itu di Singapura, kemudian yang ada di Malaysia. Di Singapura dengan ada Temasek, kemudian di Malaysia adalah Kasana. Nah, di antara kedua model ini kita harus memilih kan mana kira-kira model yang paling tepat. Ya. Tapi tentunya kalau kita melihat kondisi negara kita di sini, di mana kehadiran BUMN ini ya khususnya dalam hal bertindak sebagai agent development ini masih sangat diperlukan. Tentunya kita lebih mengarah kepada pola holding yang memang masih juga ya mementingkan adanya menjalankan misi sebagai agent of development itu sendiri. Jadi apakah kemudian tetap mempertahankan ciri khas dari setiap bank yang akan membentuk holding itu atau seperti apa, Pak? Jadi kita harus kembali lagi pada tujuan daripada holding itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita lihat apa sih latar belakang daripada pembentukan holding itu sendiri? Kita melihat yang pertama adalah pemerintah sangat memerlukan ya pembiayaan ya untuk proyek-proyek infrastruktur ini dalam jumlah yang cukup besar. Tentunya pendanaan ini diharapkan sebagian besar dari perbankan, ya, sebagian lagi nanti dari pasar modal. Nah, dengan adanya konsep holding sendiri diharapkan nanti perbankan ini ya dapat melakukan ya penggalangan dana ya untuk dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut. Di samping itu juga kalau kita lihat belakangnya, kenapa pemerintah sangat antusias untuk membentuk holding? Kita lihat sekarang nih bahwa perbankan di Indonesia ini kan persaingannya ini kan udah sangat ketat, jumlah bank cukup sangat besar. Bahkan antar bank pemerintah sendiri kan juga terjadi persaingan yang cukup ketat. Nah, di sini dapat menciptakan inefisiensi. Karena banyak duplikasi-duplikasi biaya yang sebenarnya kalau ini ada holding, ini bisa terjadi. Gitu. Pak Baikuni, BNI tidak bisa seperti sekarang, tadi kinerja yang saya lihat bagus, kalau nahkodanya tidak tahu bagaimana harus berlayar, tapi itu nanti saya ingin cari tahu dari Bapak selepas jeda berikut. Kita masih akan kembali bersama Direktur Utama BNI, Ahmad Baikuni. Persaingan bank ini kan masih banyak di Indonesia, Pak. Apa sih diferensiasi BNI yang bisa membuat BNI ini tetap menjadi leader atau unggul di industri perbankan ini, kalau menurut Pak Baikuni? Tadi yang saya katakan yang pertama, memang kita ini sebagai bank yang fokus kepada bisnis korporasi. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang juga cukup menarik bahwa saat ini BNI memiliki jaringan kantor di luar negeri yang paling banyak di antara perbankan yang ada di Indonesia ini. Kami memiliki jaringan kantor cabang di Singapura. Kami memiliki di Hong Kong, di Tokyo. Di Tokyo pun kami juga memiliki sub-branch yang ada di Osaka. Kemudian yang baru dibuka adalah di Korea, di Seoul. Di Eropa pun sini kami memiliki cabang, yaitu di London dan di Amerika di New York. Apa keuntungannya, Pak? Keuntungannya sebenarnya tujuan daripada pembukaan cabang-cabang kami di luar negeri ini, cabang-cabang kami di luar negeri sebenarnya berada di pusat keuangan dunia. Bank tentunya akan mengikuti kemana customer kita ini pergi. Nah, karena kita berada di pusat-pusat keuangan dunia, tentunya apabila customer kita ingin melakukan hubungan secara internasional, tentunya akan menuju kepada pusat-pusat keuangan dunia. Dan di sini kita sudah siap melayani mereka. Pak Baikuni sebagai CEO, Pak, Direktur Utama BNI, apa sebetulnya strategi manajemen yang Bapak lakukan mulai dari Bapak memimpin sampai sekarang, dan
apakah mungkin masih ada impian yang ingin dicapai dengan BNI ini? Kalau keinginan ya, impian sih pasti ada ya. Memang sebagaimana telah digariskan ya, kita tuliskan di dalam corporate plan kita, bahwa visi BNI itu adalah akan menjadi ya, lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk mewujudkan visi menjadi ya, lembaga keuangan yang unggul dalam layanan kerja, tentunya perlu strategi-strategi ya, untuk pencapaiannya. Hal yang utama yang perlu disiapkan ya oleh manajemen saat ini ya, untuk mewujudkan visi ini adalah bagaimana kita meningkatkan ya, kualitas daripada human capital kita. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ini paling utama. Di dalam industri perbankan, hal yang paling utama itulah bagaimana kita memiliki sumber daya manusia yang handal. Itu yang paling utama. Dan yang kedua saat ini, di mana perkembangan teknologi ini terjadi demikian pesatnya. Harus dikejar juga. Tentunya ke depannya kita harus mempersiapkan ya outlet-outlet kita atau channel-channel distribusi kita yang berbasis daripada IT itu sendiri. Teknologi ya. Baik Pak Ahmad Baikuni, semoga Bapak bisa terus membawa BNI untuk juga berkiprah bagi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Itulah akhir dari Top Eksekutif hari ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan Top Eksekutif Jumat pekan depan pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saya Ronald Samusil, terima kasih. Sampai jumpa.